Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Aziz dari kelas 11 MIPA 7. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah tentang organisasi kooperatif, Sumpah Pemuda, dan makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, organisasi kooperatif, yaitu saya akan menceritakan sejarah singkat organisasi pada masa moderat atau kooperatif seperti organisasi Partindo, Parindra, dan GAPI. Kemudian yang kedua, saya akan menceritakan sejarah terjadinya Sumpah Pemuda, dan ketiga, menceritakan hubungan makna Sumpah Pemuda bagi kita dengan situasi di rumah. Yang pertama, Partai Indonesia yang disingkat Partindo, yaitu didirikan di Jakarta pada tanggal 30 April 1931. Pendirian partai ini yaitu diambil dari hasil keputusan Sartono. Pada saat itu ia menjabat menjadi ketua Partai Nasional Indonesia PNI lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda pada tahun 1929. Tujuan dari partai ini yaitu sama seperti PNI, untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Namun hasil keputusan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI seperti Muhammad Hatta dan Sultan An-Sahir. Kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Sahir membentuk golongan merdeka yang baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia, sehingga organisasi ini menjadi saingan Partindo. Setelah Soekarno dibebaskan dari penjara, akhirnya Soekarno bertekad menyatukan kembali PNI baru dengan Partindo, tetapi usahanya mengalami kegagalan sehingga ia akhirnya memutuskan untuk memilih Partindo karena organisasi tersebut lebih sesuai dengan pribadinya dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan agitasinya. Akhirnya dia mengumumkan keputusannya tersebut pada tanggal 1 Agustus 1932. Sejak Soekarno memilih Partindo, maka PNI baru berjuang sekuat tenaga untuk menarik simpati rakyat, dan antara kedua organisasi ini terkadang sering terjadi saling ejek-mengejek. Dan akhirnya pada akhir tahun 1937 Partai Partindo dibubarkan karena adanya penangkapan Soekarno dan larangan mengadakan rapat oleh pemerintah. Akhirnya hal tersebut memberi pengaruh besar kepada Partai Partindo. Organisasi selanjutnya yaitu Partai Indonesia Raya atau yang disingkat dengan Parindra, yang didirikan oleh Dr. Sutomo di Surabaya pada tanggal 26 Desember 1935. Tujuan dari didirikannya Parindra ini yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi Parindra ini bersifat kooperatif
kooperatif yang dimaksudkan yaitu mau bekerja sama dengan orang-orang Belanda. Perindra merupakan salah satu anggota dari GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. GAPI yang didirikan atas inisiatif dari Muhammad Husni Tamrin, pemimpin dari Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan seorang anggota Polkrad. Perindra sebenarnya merupakan fusi dari organisasi Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI. Parindra dan PBI bergabung karena memiliki kesamaan dalam hal tujuan dalam perjuangan. Tujuan perjuangan tersebut yaitu berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia. Nah, kemudian maka muncullah taktik kooperasi yang telah disebut sebelumnya dengan harapan untuk mencapai peningkatan derajat bangsa Indonesia. Taktik kooperasi ini dilakukan dengan harapan dapat menempatkan wakil-wakilnya di dalam parlemen Belanda atau Polkrad. Tujuan Parindra dalam mencapai Indonesia Raya dilakukan dengan cara seperti 1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Tokoh dari Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di parlemen Belanda atau Volkskrad yaitu Muhammad Husni Tamrin. Sedangkan tokoh yang lain yaitu seperti R. Soekarjo, Wiryo Protnoto, R. Panji Suroso, Yur Paritrat, dan Mr. Susanto Tirto Projo. Kongres pertama Parindra dilakukan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1937. Pada saat itu Parindra berhasil mengumpulkan anggota sebanyak 2.425 orang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, organisasi GAPI yaitu Gabungan Politik Indonesia. Adapun latar belakang yang menjadi dibentuknya organisasi ini yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juli 1936 partai-partai politik mengajukan usul kepada pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Sutarjo Kartohadi Kusumo dan kawan-kawannya yang dikenal dengan tuntutan yang namanya petisi Sutarjo. Isi dari petisi Sutarjo yaitu bahwa Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda akan mengadakan sidang permusyawaratan untuk menentukan dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang Indonesia sudah dapat diberi hak untuk berdiri sendiri. Namun tepat pada tahun 1938 petisi Sutarjo ini ditolak oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, setelah parlemen di negeri Belanda menolaknya, kemudian organisasi GAPI ini dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939. Adapun alasan lain yang mendorong terbentuknya GAPI, yang pertama kegagalan petisi Sutarjo yang tadi, yang kedua kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme, ketiga sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, ketiga hal tersebut merupakan tantangan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia. Terlebih lagi semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat dari meningkatnya pengaruh fasisme. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh oleh negara-negara dengan paham fasisme tidaklah memberikan bagi bangsa Indonesia.
negara-negara dengan paham fasisme tersebut seperti negara Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menuntun pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI, Gabungan Politik Indonesia ini mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Namun berbeda dengan parlemen Belanda, keputusan parlemen diharapkan dapat mengikat pemerintah untuk melaksanakannya. Komisi Pismen yang dibentuk oleh pemerintah itu yang diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Komisi Pisman ini memiliki tugas yaitu untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun sayangnya gerakan ini belum dapat diwujudkan karena terjadinya Perang Dunia Kedua yang muncul di Eropa pada tahun 1939. Dan tidak lama kemudian negara Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942. Dan parlemen yang diusung oleh GAPI bersendikan demokrasi, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut GAPI mendorong rakyat Indonesia untuk mendukung. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sejarah singkat Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan peristiwa bersejarah di mana pemuda Indonesia mengikrarkan semangat persatuan dan kesatuan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada hari ketiga atau puncak Kongres Pemuda kedua. Adapun latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda, sejarah Sumpah Pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia ini berperan sebagai salah satu tonggak utama yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Nah, latar belakangnya yaitu ada politik etis. Pada awal abad ke-19, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh Eropa dan Tionghoa. Namun karena adanya persaingan ekonomi, kolonial Belanda membuat berbagai kebijakan yang justru menindas masyarakat Indonesia dengan cara memperkerjakan tanpa memberi bayaran. Akibatnya, pemberontakan oleh petani pun muncul di sejumlah daerah. Tak hanya mendapatkan tentangan dari masyarakat Indonesia, kebijakan tersebut juga mendapatkan kritikan keras dari politikus dan intelektual Belanda. Dari kritikan tersebut, kemudian dibuatlah kebijakan politik etis, yakni kebijakan balas budi pemerintah Belanda untuk mensejahterakan rakyat. Politik etis tersebut menyasar 3 bidang yang mencakup edukasi, irigasi, dan transmigrasi atau migrasi perpindahan penduduk. Yang kemudian ada berkembangnya pers. Perkembangan media cetak dan pers ikut andil dalam perkembangan ideologi dan pergerakan bangsa. Surat-surat kabar yang sudah mulai ada pada zaman tersebut membantu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Salah satu di antara tokoh pendiri pers adalah Tirto Adi Suerjo yang pertama kali menerbitkan surat kabar di Nusantara dengan bahasa Melayu, terbit pada tahun 1907 dengan tajuk Medan Prijaji. Ia kemudian juga mengikuti perkumpulan pemuda dan mendirikan Serikat Prijaji. Kemudian ada kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Haji Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo, yang kemudian menjadi pelopor berdirinya organisasi kepemudaan. Organisasi ini terus berkembang dan bermunculan di berbagai daerah di Nusantara. Setelah itu juga terbentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mulai dari terbentuknya Budi Utomo, pergerakan organisasi pemuda semakin pesat.
hingga kemudian para pemuda terpelajar memperjuangkan aspirasi bagi rakyat kecil. Nah, kemudian ada Kongres Pemuda. Dilatar belakangi oleh kemunculan berbagai organisasi pemuda. Kalangan pemuda kemudian memiliki inisiatif untuk mempertemukan organisasi pemuda dalam sebuah kegiatan musyawarah besar yang disebut Kongres Pemuda. Musyawarah besar yang diselenggarakan 2 kali. Yang pertama ada Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 20 Mei 1926 diselenggarakan di Batavia, Jakarta dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Melalui kongres ini dihasilkan beberapa keputusan, yakni mengikuti cita-cita persatuan dan mendorong pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang merupakan gagasan dari Muhammad Yamin. Kemudian ada Kongres Pemuda kedua. Setelah PPPI terbentuk, kemudian diadakan rapat untuk merealisasikan seluruh gagasan organisasi pemuda dengan pembentukan panitia kongres. Rapat tersebut menetapkan struktur panitia kongres dengan Sugondo Joyo Puspito sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Joko Marsaid sebagai wakil ketua. Kongres tersebut lalu dikenal sebagai Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada puncak kongres, tepatnya pada hari ketiga tanggal 28 Oktober ditetapkan Hari Sumpah Pemuda. Pada puncak kongres, tepatnya pada hari ketiga tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ada tujuan dari Sumpah Pemuda. Tujuan dari Sumpah Pemuda ini yaitu 1. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda dan pemudi serta seluruh rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir para penjajah. 2. Mengokohkan serta menebalkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Memperluas upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang persatuan rakyat Indonesia. 5. Mewujudkan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia. Nah, ini merupakan isi teks dari Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian tokoh Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda tentunya tak luput dari peran-peran penting tokoh nasional dalam Kongres Pemuda II. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam Kongres Pemuda II. Yang pertama ada Sugondo Joyo Puspito. Kedua, Muhammad Yamin. Ketiga, Wage Rodolf Supratman. Keempat, Amir Syarifuddin. 5. Si Kong Leong. 6. Sarmidi Mangeon Sarkoro. 7. Joko Marsaid. 8. Saenario Satrowardoyo. 9. Sekar Madji Marijan Kartosuwirjo. Dan 10. Johannes Leimena. Dan terakhir, saya akan menjelaskan hubungan makna Sumpah Pemuda bagi kita dengan situasi belajar di rumah. Jadi, salah satu makna dari Sumpah Pemuda yaitu mendorong semangat juang generasi muda. Semangat dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Untuk itu,
kita sebagai pelajar harus menumbuhkan semangat juang dalam meraih suatu tujuan. Semangat harus terus berkobar sekalipun banyak rintangan seperti sekarang ini yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah secara daring karena adanya virus COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.